warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, saya Diah Nugrani Putri, mahasiswa gizi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai anemia. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang anemia. Maka dari itu, saya akan mengupas tuntas tentang anemia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian. Nah, penasaran kan seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak! Pertama, kita harus tahu apa itu anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah. Nah, mau tahu kan berapa batas hemoglobin menurut jenis kelamin dan usianya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berikut batas kadar hemoglobin berdasarkan jenis kelamin dan usia. Bisa dilihat pada tabel. Pada kelompok wanita tidak hamil dan berusia 15 tahun ke atas memiliki kadar Hb yang normal jika Hb-nya 12 atau lebih. Jika kurang, maka termasuk mengalami anemia. Pada kelompok wanita hamil memiliki kadar Hb yang normal jika Hb-nya 11 atau lebih. Jika kurang, maka termasuk mengalami anemia. Pada kelompok pria dan berusia 15 tahun ke atas memiliki kadar Hb yang normal jika Hb-nya 13 atau lebih. Jika kurang, maka termasuk mengalami anemia. Nah, sudah tahu kan berapa saja batas kadar hemoglobin menurut jenis kelamin dan usianya? Nah, sekarang saatnya kita mengetahui apa saja sih gejala atau tanda dari anemia? Gejala atau tanda anemia yang umum dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lunglai. Selain dari gejala 5L, kita juga bisa merasakan sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Sedangkan secara klinis, penderita anemia juga bisa ditandai dengan pucat pada bagian muka, mulut, kelopak mata, kulit, dan telapak tangan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja gejala dari anemia? Yuk kita bahas apa saja penyebab dari anemia. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan anemia. Faktor pertama dikarenakan peningkatan kebutuhan zat besi, yaitu pada saat kehamilan. Kebutuhan zat besi meningkat menjadi 6 mg per hari disebabkan karena zat besi digunakan dalam pembentukan janin dan cadangan dalam plasenta. Kedua, pada saat menstruasi. Pada saat menstruasi, wanita kehilangan kira-kira setengah dari kebutuhan zat besi. Ketiga, pada saat bayi. Pada masa bayi, terjadi pertumbuhan yang cepat sehingga kebutuhan zat besi meningkat. Faktor kedua dikarenakan kurangnya konsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi. Sumber bahan makanan yang tinggi zat besi adalah makanan yang berasal dari hewan. Faktor ketiga yaitu infeksi dan parasit. Infeksi dan parasit yang berkontribusi dalam peningkatan anemia adalah malaria, infeksi HIV, dan infeksi cacing. Di daerah tropis, infeksi parasit, terutama cacing tambang, dapat menyebabkan kehilangan banyak darah karena cacing tambang dapat menghisap darah. Nah, sudah tahu kan apa saja yang bisa menyebabkan anemia? Sekarang kita bahas mengenai apa aja sih dampak yang disebabkan oleh anemia. Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti pertama, menurunkan daya tahan tubuh. Kedua, anemia dapat menyebabkan menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ketiga, anemia dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Selain itu, setelah menikah,
Anemia juga dapat meningkatkan resiko pada saat kehamilan dan melahirkan, seperti meningkatkan resiko pertumbuhan janin terlambat dan bayi lahir prematur, BPLR, serta cadangan zat besi yang rendah, serta pendarahan sebelum dan saat melahirkan, sehingga bisa mengancam keselamatan ibu dan bayi. Nah, sudah tahu kan seberapa bahayanya dampak dari anemia? Nah, sekarang saatnya kita harus tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah anemia. Yuk simak penjelasan berikut ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dapat dilakukan dengan: pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi. Makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani contohnya hati, ikan, daging, dan unggas. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati. Makanan yang kaya sumber zat besi dari nabati contohnya kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk mengkonsumsi sayuran berwarna hijau contohnya sawi, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, kita perlu mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti tomat, jeruk, pepaya, mangga, dan lain sebagainya. Pada keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapatkan dari suplementasi zat besi. Suplementasi zat besi yaitu seperti tablet tambah darah pada remaja putri dan wanita usia subur. Bagaimana cara minum tablet tambah darah? Tablet tambah darah diminum 1 tablet 1 kali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, dan kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi pada TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Sedangkan pada ibu hamil diberikan tablet zat besi secara rutin sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara tepat. Tablet zat besi untuk ibu hamil sudah tersedia dan telah didistribusikan ke seluruh provinsi dan pemberiannya dapat melalui puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan bidan di desa. Nah, sudah tahu kan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah anemia? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.